pengembangan agrikultur di Indonesia. Masih di materi pelajaran IPS kelas 8. Pertama yaitu mengenai penguatan ekonomi maritim. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Nah, upaya peningkatan ekonomi maritim tersebut bisa meliputi A. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Di sini ada aktivitas nelayan yang sedang mencari ikan yang merupakan potensi ekonomi kelautan Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Untuk ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, yang pertama tadi, aktivitas nelayan di laut sedang mengambil ikan itu merupakan contoh ekonomi kelautan. Nah, selanjutnya untuk ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Jadi yang hubungannya sama transportasi laut, galangan kapal, pelabuhan itu contoh ekonomi kelautan maritim. Nah, apa kesamaan dari ekonomi kelautan dan ekonomi maritim? Yaitu sama-sama bisa meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Oke, selanjutnya kita ke tabel kegiatan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Nah, yang pertama kegiatan nelayan mencari ikan di laut. Ini merupakan jenis dari kegiatan ekonomi kelautan. Alasannya karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan. Usaha pengawetan ikan di pantai juga sama. Ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan. Oke, usaha budidaya rumput laut juga sama. Merupakan kegiatan ekonomi kelautan yang dilakukan di pesisir. Sedangkan yang keempat, jasa penyeberangan antar pulau, ini merupakan kegiatan ekonomi maritim. Alasannya karena masih berhubungan dengan pelabuhan atau jasa pulau. Sedangkan yang kelima, usaha pembuatan kapal dan servis kapal, itu merupakan ekonomi maritim karena hubungannya dengan kegiatan perkapalan. Kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim dalam bentuk pengembangan rumput laut. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut, seperti Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Nah, di sini bisa dilihat rumput laut yang merupakan keindahan bawah laut. Nah, dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan, padahal produksi perikanan terus meningkat. Daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak asing. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha,
khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, dan yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dapat dilihat dari yang pertama sektor pelayaran, yang kedua sektor perikanan, dan yang ketiga sektor pariwisata bahari. Nah, kondisi maritim di Indonesia sangat kaya, namun dalam realitanya pelayanan masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor ekonomi maritim masih relatif rendah. Kebanyakan masih dikuasai oleh pihak asing sehingga pendapatan para nelayan yang dihasilkan juga masih belum maksimal sehingga banyak nelayan yang kondisi ekonominya masih di bawah. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional. Kebijakan di bidang ekonomi maritim diantaranya: 1. Perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan. Kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim. 3. Meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Yang keempat, menyambut ASEAN Connectivity, yaitu Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. Yang kelima, menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Untuk penguatan agrikultur di Indonesia, kita ke pengertian dulu. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Adapun agrikultur sendiri merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Agrikultur dapat berupa pula pemanfaatan mikroorganisme atau bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju, tempe, atau sekedar ekstraksi serta seperti penangkapan ikan atau potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Produk pertanian yang menjadi andalan di antaranya buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, dan bahan bakar nabati. Pertanian merupakan sektor yang paling memiliki peran signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 39,5% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Peran agrikultur di Indonesia, yaitu pembangunan agrikultur dan pertanian di Indonesia mempunyai peran penting diantaranya potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, jadi menyumbang pendapatan nasional yang cukup besar. Yang ketiga, besarnya masa terhadap ekspor nasional, juga bisa untuk ekspor nasional. Yang keempat, besarnya penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor agrikultur. Jadi sebagian besar penduduk Indonesia itu pada sektor agrikultur. Yang kelima, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Jadi dengan adanya agrikultur itu hubungannya dengan proses penyediaan pangan di Indonesia. Adapun hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia adalah yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya masih relatif kecil.
Yang kedua, modalnya terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sangat sederhana. Yang keempat, agrikultur di Indonesia itu masih sangat dipengaruhi oleh musim. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar masih sangat rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga merugikan para petani kecil. Yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Yang kesembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Selanjutnya kita ke strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama adalah eco-farming. Eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, dengan distribusi pupuk secara merata, yang petani diminta untuk menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama setahun. Dengan cara ini, pemerintah akan mengetahui bagaimana kebutuhan pupuk selama setahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan para petani. Yang ketiga adalah dengan cara perbaikan irigasi. Irigasi ini merupakan faktor penting dalam pertanian. Oleh karenanya, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Adapun strategi lainnya untuk pengembangan agrikultur di Indonesia yaitu yang pertama adalah melakukan pembangunan dan perbaikan sebagai sarana pendukung sektor pertanian. Yang kedua adalah pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, menyiapkan sarana-prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia, misalkan jalan, pelabuhan, listrik. Selanjutnya kita ke latihan soal. Yang pertama, tuliskan perbedaan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Yang kedua, sebutkan 4 tujuan diadakannya pembangunan ekonomi kelautan. Yang ketiga, jelaskan kondisi ekonomi maritim Indonesia pada saat ini. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan ekonomi agrikultur? Dan yang kelima, jelaskan upaya yang dilakukan untuk pengembangan agrikultur di Indonesia. Oke, sekian, terima kasih.